Kita akan lihat pemirsa ya. Berikut ini adalah saham-saham pilihan dari Pak Alfred Nainggolan. Yang pertama ada Telkom dengan support 3.360, resisten 3.480, Indofood dengan support 6.500, resisten 7.025, PTBA support 2.580, resisten 2.870, dan keras pemirsa support 560, resisten 680 seperti yang sudah kita bahas tadi ya untuk kerasnya. Semua ini buy ya Pak Alfred? Pak Alfred? Ya, baik. Semua ini buy. Oke, kita bahas satu-satu Telkom. Tampaknya Telkom juga pergerakannya cukup menarik sebenarnya beberapa waktu terakhir ya. Bagaimana analisis dari Pak Alfred mengenai Telkom sehingga memberikan support dan resisten seperti yang sudah ditampilkan tadi Pak? Ya, yang pertama dari sisi faktor fundamental ya. Kalau kita lihat kan performanya tahun 2020 cukup bagus. Artinya untuk short term ini ada katalis pembagian dividen yang kemungkinan juga tidak jauh berbeda. Bahkan kemungkinan bisa lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Nah, yang kedua, bicara masalah tahun ini juga performa sektor telekomunikasi juga masih cukup apik ya. Kalau melihat pertumbuhan sektor ini dari 3 tahun terakhir cukup signifikan, tertinggi di antara sektor-sektor lainnya. Jadi secara fundamental relatif cukup confirm. Dan kalau kita lihat faktor teknisnya selama ini memang di 2020 tekanan jual asing terhadap Telkom cukup besar. Itu yang membuat harganya tertahan. Jadi kalau kita lihat asing juga sudah mulai cukup net buy di Telkom, artinya tekan jualnya udah turun cukup signifikan dan kalau melihat performanya cukup bagus untuk fundamentalnya tadi seperti yang kita sampaikan, ini yang membuat kenapa Telkom kita masih rekomendasikan untuk tahun ini. Oke, jadi masih boleh buy ya Telkom? Ya. Kalau sekarang di 3390 kita boleh langsung masuk saja Pak Alfred? Ya, kalau untuk support kan 3360 ya. Sementara volatilitas indeksnya juga masih cukup besar ke depannya. Jadi kita lihat memang mendekati level support 3360 sampai 3400 relatif level entry yang cukup bagus untuk Telkom. Apalagi tadi kita bilang bahwa short term pemegang saham akan diperhadapkan pada perolehan dividen. Oke. Jadi itu dia rekomendasinya untuk Telkom. Saat ini di 3.400 turun 0,29%. Menurut Pak Alfred ini masih oke, lebih ke jangka medium ya Pak ya? Ya, short term juga sebenarnya oke ya short untuk term, ya? Penantian dividen. Oke. Memanfaatkan momentum dividen. Dividen. Agak telat nggak sih Pak kalau short term kita masuk sekarang tunggu hasil dividen? Sepertinya enggak ya, karena ini kan besaran dividen belum diumumkan. Kita justru punya ekspektasi dividen payout ratio-nya bisa 70-100%. Jadi itu angka yang cukup tinggi besar, ya? atau cukup lumayan untuk Telkom. Secara beberapa waktu belakangan gitu ya, secara historis, apakah memang Telkom termasuk emiten yang sering membagikan dividen dalam jumlah yang cukup besar? Ya, kalau rata-rata dalam 2 tahun terakhir, angka dividennya juga cukup signifikan ya. Baik. Makanya tadi kita lihat range 70-100% itu adalah level yang cukup memungkinkan atau besar peluang untuk pembagian di sana. Apalagi memang kalau kita lihat beberapa yang sudah bagi dividen untuk BUMN relatif tidak turun dibandingkan tahun kemarin dividen payout ratio-nya. Karena memang pemerintah juga butuh dukungan dari sisi setoran dividen BUMN untuk tahun ini. Baik, bagaimana dengan Indofood di 6625? Kalau kita lihat kinerjanya 2020 juga mengalami kenaikan cukup signifikan, sekitar 35% laba bersihnya gitu ya naik. Bagaimana analisis Anda, seberapa menarik sehingga Anda bilang support bisa di 6.500, resistennya cukup lebar ya Pak ya, 7.025? Ya, menariknya tadi, sekali lagi ini karena faktor dividen yang bisa menjadi bumper untuk short term. Oke. Jadi dengan melihat angka EPS Indofood 730 di 2020, kalau kita pakai rasio dividen payout ratio yang sama dengan tahun kemarin, maka ada besaran dividen di kisaran 300 sampai 350 rupiah. Jadi ini merupakan bumper yang cukup bagus sebenarnya bagi katalis harga saham Indofood. Dan tahun ini juga kita bisa bilang bahwa sepertinya pertumbuhan bottom line dan juga top line-nya juga masih bisa tumbuh. Jadi sebenarnya ini juga sentimen yang cukup bagus juga bagi Indofood.
Baik, sentimen yang cukup bagus bagi Indofood sehingga Indofood bisa dibeli dengan harga sekarang Pak 6625. Iya, betul sekali, Fris. Valuasinya juga masih cukup murah, PI-nya masih sekitar 9 sampai 10 kali. Baik. Untuk sekelas Indofood itu relatif cukup murah ya untuk PI-nya. Indofood atau ICBP Pak? Ya, kita lebih prefer Indofood dan Lebih prefer. valuasi yang memang lebih murah. Lebih murah, valuasinya lebih murah. Kalau pemirsa bertanya-tanya, emiten consumer good yang menarik menurut Pak Alfred adalah yaitu Indofood dengan support resisten tadi ya. Apalagi kan ini mau menjelang Ramadan harusnya sih ya Pak ya ada peningkatan lagi ya. Yes, betul. Dari sisi demand. Konsumsi masyarakat di bulan Ramadan ini akan jauh lebih bagus dibandingkan bulan Ramadan tahun kemarin. Amin, kita juga berharap demikian Pak. Apalagi kalau ya, kebijakan seperti mudik nantinya boleh diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang ketat juga harusnya jadi booster yang cukup signifikan nih Pak ya dibanding tahun 2020. Ya, kita doakan semoga yang COVID-nya masih tetap terkendali ya. Baik, PTBA dari emiten pertambangan batubara juga Anda rekomendasikan. Seberapa menarik sih emiten tambang batubara saat ini atau memang Anda memiliki alasan lain sehingga Anda merekomendasikan PTBA mungkin lebih ke alasan individual emitennya, Pak? Sebenarnya sektor batubara cukup bagus kalau melihat harga komoditinya sampai di Maret ini. Jadi kalau kita lihat harga batu bara sekarang itu sudah lebih tinggi dibandingkan harga rata kontrak emiten batu bara ya, atau produsen batu bara hampir kurang lebih sekitar 20% untuk harga saat ini. Bahkan kalau kita lihat dengan harga tahun kemarin juga sudah jauh lebih tinggi. Artinya emiten atau produsen batu bara tahun ini akan mendapat katalis dari sisi kenaikan average selling price. Yang kedua dari kenaikan volume produksi. Jadi dua ini akan mendorong pertumbuhan top line-nya akan jauh lebih bagus. Nah ini yang kemungkinan akan bisa mendorong untuk bottom line mereka juga tumbuh juga double digit di tahun ini. Nah kenapa kita prefer PTBA? Sekali lagi karena memang faktor valuasi yang lebih murah. Yang kedua tadi bahwa PTBA ini punya exposure untuk penjualan domestik batubara yang cukup atau paling besar dibandingkan emiten-emiten lainnya. Dan kita meyakini bahwa untuk permintaan domestik batubara kita masih cukup kuat tahun ini. Exposure paling besar dibandingkan dengan emiten batubara lainnya, apakah ini menjadi memang salah satu kunci utama dalam menilai sebuah emiten perbankan batubara, Pak? Ya, karena kalau kita lihat tadi bahwa hampir 100% domestik ya untuk PTBA. Dan kalau kita lihat indeks harga acuan batubara kita untuk domestik juga masih sangat tinggi sekali dibandingkan tahun kemarin dan ini akan menjadi growth untuk PTBA di tahun ini. Oke, kalau misalnya kita compare begitu ya, karena PTBA-nya stagnan saja Pak perdagangannya hari ini, sementara untuk Adaro ada pergerakan di sana mengalami penguatan sekitar, ya ini kita masih menunggu datanya ya, masih di bawah 1% Pak, tapi paling tidak ada kenaikan 0,41%, 1210. Ya, memang tadi bahwa untuk PTBA cenderung stuck, sementara untuk yang Adaro, ITMG yang punya exposure penjualan ekspor memang agak sedikit mendapat sentimen positif dari pergerakan harga komoditi coal. Apalagi yang untuk komoditi yang kalori tinggi ya, yang memang naiknya juga cukup tinggi harganya. Tapi kalau bicara masalah stabilitas permintaan, kita melihat bahwa domestik akan jauh lebih stabil untuk permintaan batubara ya? Batubaranya. Oke, tampaknya batubara masih akan lebih banyak ditopang oleh konsumsi domestik dibandingkan dengan ekspor ya? Volatilitas ekspor relatif cukup tinggi ya, karena sampai sejauh ini harga kan masih dibangun oleh ekspektasi. Baik. Artinya bahwa untuk harga komoditi coal kemungkinan juga volatilitasnya juga cukup tinggi. Tapi kita melihat dari sisi permintaan domestik masih cukup solid, itu yang membuat kita kenapa bilang bahwa PTBA akan cenderung stabil tahun ini dari sisi permintaannya atau pendapatannya. Oke, itu dia untuk rekomendasi saham pilihan dari Pak Alfred, Telkom, Indofood, PTBA, dan juga Kras yang sudah kita ulas seiring dengan emiten update tadi ya. Kita beralih ke perkembangan market sebelum kita akhiri market opening bersama Pak Alfred pada pagi hari ini. Pemirsa ada UT, Inco, LSIP ini menjadi 3 emiten tertinggi yang menjadi net foreign buy atau paling banyak dilakukan pembelian oleh investor asing gitu ya. Saya tertarik mencermati mungkin Inco Pak, karena senada dengan PTBA tadi ini kan salah satu emiten tambang juga tapi lebih ke logam ya. Vale Indonesia naik 2,06%, 4450.
Pak Alfred melihat proyeksi dari Inco ini rekomendasinya bagaimana? Ya, kalau untuk Inco relatif harganya udah cukup tinggi ya. Kalau dibicara masalah logam nikel kan memang selain Inco ada Antam ya. Oke. Nah justru kita lebih prefer Antam karena memang koreksinya udah cukup dalam. Baik. Walaupun tadi kita lihat bahwa secara komoditi memang nikel kita relatif cukup bagus dengan perkembangan tadi potensi untuk industri baterai ya. Baik. Antam kan naik juga hari ini 4% Pak di 2280. Support resistennya singkat saja. Ya kalau untuk Antam, saya buka dulu grafik saya. Ya untuk supportnya memang ada di level 2450. 2450. Ya berharap kalau ya bisa tembus di 2450 sampai 2500, pekan depan akan bisa bermain di 2800. Baik, 2450 resisten pertama, 2500 resisten kedua, itu dia rekomendasi lebih menarik Antam dibandingkan dengan Inco. Sayang sekali waktu kita terbatas Pak Alfred. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Yang saya tangkap adalah indeks harga saham gabungan di bawah 61, ada peluang koreksi lebih jauh, kan di bawah 6 ribuan lagi. Kalau bertahan di 61 masih akan konsolidasi pemirsa, dividen bisa menjadi bumper untuk short term. Benar begitu ya Pak Alfred ya? Iya, betul sekali, Bri. Sukses dan sehat selalu untuk Pak Alfred. Sampai berjumpa kembali, Pak. Sama-sama, Prisa.